Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menginjak hadis ketiga dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaknya ia menjaga salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Hendaknya ia menjaga salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya solat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Jadi orang yang senantiasa mendatangi solat di mana azan dikumandangkan berarti mereka adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu solat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi solat, lalu pergi ke salah satu masjid, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meninggikan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Rasulullah SAW tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang laki-laki udzur, ia dipapa oleh 2 orang lalu dihadirkan di dalam shaf sholat. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya solat di masjid di tempat adzan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dalam kitab At-Taghrib. Faedah, para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga solat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa solat berjamaah meskipun sakit dan harus dipapa oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak memperdulikannya? Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menjaga solat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudhu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapa oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu an dan seorang sahabat lain. Karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengimami solat berjamaah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyertai solat berjamaah dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang sudah mati
tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkan dirimu dari doa buruk orang-orang yang didolimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani orang-orang munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah meskipun harus merangkak ke masjid. Dalam kitab At-Taghrib, itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sendiri berkali-kali pingsan untuk menjalankan sholat sampai akhir hayatnya tidak pernah sholat sendirian kecuali di masjid berjamaah. Maka kita sebagai umatnya, supaya tidak dicap sebagai seorang munafik, maka jangan pernah sholat di rumah. Maka sholat yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu berjamaah di masjid, sehingga sholat-sholat yang kita kerjakan akan mendapatkan jalan-jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga sholat berjamaah sehingga hidup kita, umur kita semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.